Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي به فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في ظلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. الفاتحة خصوصا سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا الفاتحة سيدنا مهدي خليفة الله سيدنا خضر عليه السلام ثم خصوصا للملائكة المكرمين والكرم خصوصا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى خصوصا شيخنا مرحبا وبركاته جماعة أصحاب اليسر سيد وصلي وأخلاص خصوصا أستاذنا الأستاذ حاج محمد أتين وجب المدي وأوصانهم وأخلاص خصوصا أمرهم أستاذنا الأستاذ بن علي ولد سامة وقرسهم وأوصانهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم بكشم الرحمة والمغفرة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب شيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الأسقلاني وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخ مشايخنا وأساتذة أساتذتنا تنحنا بسببه ثم إلى أرواح خصوصا sebutkan arwah kita masing-masing. Almarhum Abah khususan almarhum khususan almarhum Haji Saleh bin وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم بكشف الرحمة والمغفرة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة سيد لا إلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد
الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Hadratin mukarramin, para dewan guru, para orang-orang tua kami, para asatidz, yang khususnya orang tua kami Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sa'i, Bapak Haji Arif Setiawan, dan orang tua yang lainnya, ayah saya, mama saya, para sesepuh dan bini sepuh, kita doakan yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami, ta'zim kami, mahabbah kami untuk beliau-beliau semua, teriring doa untuk beliau-beliau semua. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan dalam usianya, Allah berikan manfaat ilmunya untuk kita semua di dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berhubung kemarin tanggal 25 November itu jatuhnya hari apa kemarin itu ya? 25 November hari apa tuh? Hari Guru. Iya. Ibu-ibu nyolot aja bawaannya itu. Hari Guru. Hari Guru. Guru merupakan, sebelum ke materi, guru merupakan pahlawan tanpa jasa. Guru yang mengajarkan kita, yang tadinya nggak bisa baca, jadi bisa baca. Yang nggak tahu alif-alifan, jadi bisa ngaji. Maka dalam sebuah kitab dijelaskan, fa innar ruhu tilmid dhaifun. Kenapa kita harus punya guru? Kenapa kita harus mencari guru? Karena dalam kitab tersebut dijelaskan, kata ulama, fa innar ruhu tilmid dhaifun. Sebab rohnya si murid itu, hati si murid itu dhaifun, lemah. Pengen ada yang ngebimbing, pengen ada yang ngajarin. Maka kita bisa berkumpul di sini, bisa bergabung di majelis ini, bisa duduk di majelis ini, bukan sebab gara-gara lantaran amal ibadah kita. Boleh jadi doa-doa guru kita yang dahulu beliau panjatkan doa kepada Allah dikabulkan pada hari ini. Maka dalam sebuah salawat dijelaskan, ya Rabbi salli ala Muhammad wajma' minasyamli ma tafarraq. Yang tadinya berpisah-pisah, ada yang di RT sono jauh, ada yang dari sana jauh, tapi wajma' minasyamli ma tafarraq, Allah jadikan perkumpulan ini yang tadinya berpisah-pisah digabungkan oleh Allah. Berkat siapa? Berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkat guru-guru kita yang telah mengajari kita selama kita hidup. Maka jangan dikira ketika guru meninggal habis aja begitu, enggak. Guru itu merupakan tuntutannya besar, apalagi guru agama, guru ngaji, guru akhirat. Emang enggak nyariin itu murid antar satu-satu? Nyariin. Guru saya bilang, nanti dari kiamat gurunya ngabsenin satu-satu, mana dia si fulan, mana dia si fulan. Enggak kelihatan ini kemana dulu, dia cariin satu-satu. Guru. Maka ketika hari guru banyak tuh qasidah-qasidah yang suka dinyanyiin sama anak-anak, adik-adik saya itu. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana
man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Kalau bukan karena guru, siapa sih saya kalau bukan karena guru? Maka ada lagi satu ungkapan bahasanya, laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guruku, kalau bukan berkat bimbingan guruku, kalau bukan berkat tuntunan dari guru ngajiku, ma araftu rabbi, saya nggak kenal siapa Tuhan saya. Maka orang tua kita ada 3. Yang pertama, orang tua yang melahirkan kita, yang merawat kita dari kecil sampai sukses, orang tua. Yang kedua, orang tua yang memberikan anaknya kepada kita, mertua, orang tua kita juga. Yang ketiga, orang tua yang mendidik kita, yang tadinya kita tidak kenal hukum syariat agama, kita tidak mengenal baca tulis, kita tidak mengenal halal, mana haram, mana makruh, mana syubhat. Dengan bimbingan guru kita jadi tahu mana halal, mana haram, mana syubhat. Maka ketika kita berkhidmat sama guru kita, nggak mungkin orang berkhidmat sama guru itu hidupnya miskin, nggak. Dulu ada kisah seorang murid yang nggak punya apa-apa. Udah lama kangen sama gurunya. Bawain apa ya ke rumah guru ini. Di rumahnya cuma 6 singkong. Dicabut singkong kan, jalan. Bawa singkong 2 pikul itu jalan. Saking mahabbahnya sama guru tuh. Temennya ngeliat tengah jalan. Mau kemana? Mau ke rumah guru. Bawa apaan? Singkong 2 pikul nih. Rumah adanya singkong. Oh, jadi kita sana duluan. Mau ikut gak? Gak usah. Main ntar aja. Tuh, yang satu gara-gara satu cintanya sama guru, nggak luntur, digocek sama temennya, nggak usah. Jalan. Pas jalan, assalamualaikum guru. Guru salam. Baik. Ada apa kemari nih? Saya kangen aja sama guru ini. Bawa apa kemari? Ini singkong guru, di rumah cuma ada singkong 2 pikul. Alhamdulillah, emang kebenaran. Aneh pengen singkong. Makan deh tuh singkong. Kalau di sini, kalau nggak singkong, tempe. Nggak tempe, bakwan. Udah tuh. Ya kita. Kalau ada singkong tuh, udah bawa 2 pikul. Habis jawab, iya. Habis itu, makan tuh. Bu, bisikin itu apa? Siangin singkong. Mau direbus, makan, ngopi, enak ngobrol. Pas mau pulang, guru saya pamit pulang dah guru dah. Saya dari jamu begini, makasih. Sebentar. Intadir suaya, tunggu sebentar. Ada apa lagi guru? Sebentar. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Ketika kita dikasih orang, biasanya begitu tuh, dikasih. Bilang guru sama bininya, bu, kita punya apa bu ya? Ya ibu kagak masak. Ada kambing noh, lagi bunting noh. Kasih aja dia, dikasih. Pulang tuh dia bawa kambing. Lagi bunting lagi. Pas di jalan ketemu lagi sama tuh anak tadi. Yang tadi bilang, enggak mau sono. Dia tanya, dari mana? Kan gue bilang dari rumah guru. Nah itu kambing dikasih sama guru. Yang satu ikhlas buat gurunya. Yang kedua pikirannya main. Hitung-hitungannya main, matematikanya main. Wah, singkong 2 pikul dapat kambing lagi bunting. Udah deh. Dia jalan ke pasar Parung nyari duren. Ke rumah guru bawa duren berapa minimal? 1? Enggak, 3, 4. Boleh deh tuh 4. Wah, duren. Dengan bangganya, wah, gue bawa duren nih. Ya enggak mungkin gue dapat kambing. Kebo lah minimal gua sampai nih. Udah, yakin dia. Jalan. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Ada apa kemari? Saya kangen aja sama guru. Oh iya. Waduh, repot-repot amat ini buat duren. Iya guru, saya mau tahu kesukaan guru pakai duren. Iya, emang kebenaran pengen makan duren. Makan. Ya.
Setengah jalan muridnya mau berangkat pulang nih. Gue pulang dah. Terus yang kasih sapi nih, asik nih. Pas mau pulang, guru pamit ah. Lama-lama nih guru oh iya deh, tunggu sebentar. Nah, dikata tunggu sebentar, mikir dia nih. Alhamdulillah sapi nih. Sapi nih. Duren 4. Montong lagi kan. Udah. Pas dia keluar, bu, di dapur ada apaan bu? Ada sisa singkong tuh, satu pikul. Si singkong. Dia tuh anak ngerutu aja kurang ajar. Giliran gua bawa durian dikasih singkong, giliran singkong dikasih kambing. Tuh, karena apa? Nggak ada rasa mahabbah. Yang kedua tuh nggak ada rasa mahabbah. Yang pertama nyabu singkongnya juga, oh Allah, saya mau siapin buat guru saya. Maka pantaslah guru saya sering bilang, al ilmu bit ta'allum wal barakatu bil khidmah. Ilmu itu bisa dicari, bisa baca, beli aja kitab 7 lemari. Ini tembok kitab semua nih. Tapi kalau nggak ada keberkahan guru, mendingan orang jadi berkah. Tapi keberkahan itu bisa digapai lewat mana? Cari ilmu? Enggak. Bil khidmati. Dengan khidmat kita kepada orang tua kita dan khidmat kepada guru-guru kita. Tuh, hari guru. Kami ucapkan selamat hari guru untuk para guru-guruku semua, orang tuaku semua. Kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nggak lama-lama jam 5:30 selesai dah. Karena saya dapat undangan pada mau ke GDC ini. Ya, pada mau kumpul di GDC nih. Tahu Pak Haji. Jadi ngaji jangan ditinggal, habis itu baru udah ke GDC. GDC ada kumpulan Palestina Bu itu ntar. Ya. Kita doakan Palestina Allah berikan keamanan. Jadi ingat Palestina lagi, selawat. Jadi dulu ketika di Tebet itu Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf itu pernah membacakan sebuah sholawat Ashgil. Tahu Bu? Kalau di radio Asafiyah itu kalau mau azan tuh Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu sholawat artinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ashghilil zalimina bil zalim. Sholawat ini diberikan ijazah oleh ulama Jombang Jawa Timur namanya Ki Haji Bisri Samsuri. Ya Pak Haji. Ulama Jombang namanya Bisri Samsuri. Bisri Samsuri. Jadi sholawat itu dulu dipergunakan diijazahkan pada zaman G30 SPKI yang dimana ulama itu lagi gencar-gencarnya mau dihabisin. Apa arti wa ashghilil zalimina bil zalimin? Ya Allah, buat sibuk orang-orang zalim dengan kezalimannya. Contohnya kata Habib Ali, kita sendiri yang mengerjain kita 5 nih. Buat 5-5-nya ini yang zalim ribut sama kezalimannya, ribut sendiri. Jadi yang awalnya 5 ini mau ngegangguin kita, jadi 5-5 ini yang ribut. Kita wa akhrijna min bainihim salimin. Ya Allah, keluarkan saya dari orang itu dengan salimin, dengan keadaan selamat. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berkat selawat yang kubaca dan keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu sholawat ashkil. Nah, kemudian pada hari ini kita akan membahas tentang 6 kerusakan hati. Hati bisa rusak gara-gara 6 ini. Yang pertama, al-maqalatu tsaniyata asyar. Maqalah ke-12. Anil Hasan al-Basri, dari Hasan al-Basri rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau. Wa huwa min akbarit tabi'in. Hasan al-Basri itu merupakan pembesar daripada tabi'in. Annahu qal, bahwasanya Hasan al-Basri berkata, inna fasada qulubi an sittati asya. Sesungguhnya kerusakan hati itu berawal daripada 6 perkara. Awwaluha, yang pertama, yadnubuna birraja'it taubati. Yang pertama, berbuat dosa tapi dengan harapan antar juga gugur lagi dosa gua, antar juga dihapus lagi dosa gua. Jadi menganggap enteng perbuatan dosa. Maka kata guru saya dulu, enggak ada dosa ketika dikumpul dosa kecil ketika dikumpulin jadi besar. Dan juga enggak ada amalan-amalan yang kecil kita remehkan, kalau amalan yang kecil itu kita dawamkan maka jadi besar. Jadi yang pertama merusak hati, jadi gampang kan tuh berbuat dosa. Udah, ntar juga diampuni sama Allah. Ntar juga diampuni sama Allah. Tapi kalau tobatnya nasuha, nah lain lagi urusannya kalau tobatan nasuha. Kata guru saya, nasuha itu nama orang, bukan maksuha. Maksuha mah yang di film Dunia Terbalik. Tapi nasuha, nasuha itu zaman Nabi itu adalah seorang pemuda yang memiliki syahwat yang begitu tinggi. Ketika dia ketika dia melihat ada jenazah yang terkubur itu masih perempuan muda, itu dia gali, dia setubuhi si nasuha. Akhirnya ketika dia ingin taubat pada Allah, dia taubat hadapan Nabi, ya Rasul, saya mau taubat, saya nggak mau. Nabi rada bermuka masam di situ. Kata guru saya, turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu, yaitu dengan taubatan nasuha. Karena si nasuha ini udah gak mau lagi perbuat begitu, gak mau, udah taubat, udah gak mau lagi deh, gak mau ngapa-ngapain, gak mau perbuat yang udah dilakuin, gak, dia udah taubatan nasuha. Tuh, yang pertama tuh. Wa fi nuskhatin, dan di dalam naskah yang lainnya, birraja'i rahmati wa dzalika tamannun. Di dalam naskah yang lain, dengan harapan bisa memperoleh rahmat. Ntar aja dah. Buat dosa tadi juga dikasih rahmat sama Allah. Dan hal itu, hal yang kita inginkan, antar buat dosa, antar dapat rahmat dah. Apa kata di dalam naskah yang lain? Wa dzalika tamannun. Itu cuman hayalan belaka. Enggak ada apa-apa. Enggak, itu angan-angan kosong. Enggak ada apa-apa. Yang kedua, penyebab kerusakan hati yang kedua adalah wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Mereka mengetahui ilmu, wa la ya'malun, tapi enggak mau dikerjain. Tahu ilmunya, cuman enggak mau dikerjain. Sama aja kayak ngumpet-ngumpetin apa namanya? Sendal. Bukan sendal, ngumpetin itu ilmu. Kalau ngumpetin sendal mah udah membabi buta.
Bapak-bapak itu kalau sendal itu udah nggak aman ya. Di sini mesti pakai CCTV 4. Tersendal orang diceburin ke got, ada yang gitu tuh. Ya Allah, sian. Tapi ini orang yang ngumpetin ilmu. Dia tahu, diumpet-umpetin dia sama dia. Maka guru ngaji itu orang yang paling jujur dan orang yang paling ikhlas dan orang paling baik itu guru ngaji. Beda lagi sama guru silat. Guru silat punya jurus 10. Ya. Dikasih ke murid ke berapa? 9. Gak mungkin 10-10-nya dikasih, enggak. Coba tanya guru silat. Sebab kalau muridnya bandel, dia keluarin jurus 10. Nah, itu baru. Tapi kalau guru ngaji semua diajarin. Alif, ba, ta, ta. Sampai dia tahu at-tayammumu dan al-wudu. Dan seterusnya dikasih tahu. Tuh, guru yang benar ngasih tahu muridnya. Guru. Tapi kalau guru silat lain lagi yang tadi saya bilang, kagak ikhlas dia. Bukan kagak ikhlas, takut kalau dikasih semua, muridnya main lagi, nggak ada jurus yang lain. Jadi kalau guru punya jurus 10, diajarin ke muridnya 9. Kalau si muridnya bandel, dia keluarin jurus 10 baru. Tapi kalau guru haji, enggak. Sampai kapanpun, dia terus membimbing anak-anaknya. Terus membimbing murid-muridnya. Selalu mendoakan murid-muridnya. Fala faidata fi ilmi idza lam yu'mal bihi wa innama thamaratul ilmi wal amalu bihi. Maka tidak ada manfaat ilmu itu apabila ilmunya enggak diamalin. Maka ngaji sedikit, yang penting apa? Ngamalinnya. Ngajinya banyak, teorinya bagus, dikerjain enggak ada. Maka guru saya dulu pernah bilang, orang kalau nanya, ada bertanya sekemampuan kita. Kenapa? Kalau udah dijawab nggak dikerjain, jadi membebani dia. Contoh, Ustaz saya mau nanya apa? Kalau sholat tahajud berapa rakaat ya? Oh, 11, sama witir 3. Bacaannya apa aja Ustaz? Oh, kalau saya Tabarok, Waqiah, Yasin, Ar-Rahman, sama Alif Lam Sejadah. Dia udah tahu nih. Nggak dikerjain, dosa tuh. Maka jangan banyak nanya deh. Kalau udah tahu bilang, Ustaz mau nanya kalau tahajud berapa ya? 11 sama witir 3. Udah, bacanya biqadri mastata'tum, sekemampuan kita aja. Jadi jangan juga beranggapan orang yang enggak surat malam, kadang-kadang begitu sih. Tahajud nih. Tahajud yuk. Tahajud nih. Allah. Nih, kamera belum ada nih. Enggak ikhlas itu. Ya. Tapi orang-orang yang ikhlas di hadapan Allah, maka nanti ada lagi di sini amal yang enggak ikhlas ketika beramal nanti ada termasuk kerusakan hati di sini. Maka ilmu itu ketika tidak diamalkan nggak ada manfaatnya. Nggak ada apa? Nggak ada manfaatnya. Sungguh wa innama thamratul ilmi amalu bihi. Sesungguhnya buah daripada ilmu yang kita pelajari adalah pengamalannya. Kita kerjain dikit. Jadi jangan nggak dikerjain. Kemudian yang ketiga, wa idza amilu la yakhlisun. Ketika dia beramal, la yakhlisun, dia enggak ikhlas dia tuh amalnya. Ngomong hamba Allah kirim Fatihah, tuh kayak gua hamba Allah yang disebutin namanya. Tuh, tahu gak yang 3 juta siapa? Wah tadi tuh yang hamba Allah, sama aja bohong. Jangan beranggapan begitu, jangan deh. Apalagi tadi ketika kita ngeliat guru, kalau mau guru jangan banyak cerita.
Dulu Imam Syafi'i ke rumah muridnya, ceritanya. Dia mau datang ke rumah murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan ulama besar. Kata si muridnya, bilang sama bininya, Bu, nanti guru bapak mau datang nih, ya. Tolong masak yang enakan, sediain tempat yang bagusan, tolong rapiin. Iya deh Pak, guru bapak. Iya. Datang Imam Syafi'i, dikasih makan sama muridnya. Wah, banyak. Makan tuh Imam Syafi'i, habis makanan. Pas habis makanan, namanya ibu-ibu perempuan, colek lakinya. Pak, katanya guru besar, makanan ludes habis itu. Tuh, ibu-ibu suka begitu tuh. Ini tamu nih, apalagi lebaran nih, ada kacang atom, kacang sukro sama kacang mede. Kacang medenya tinggal setengah toples aja, gemeteran tuh ibu-ibu. Apalagi datang tamunya anaknya banyak banget, anak kecilnya kantongnya 4, 1, 2, 3, 4. Wah, habis kacang mede gua dah. Akhirnya tuh ibu bilang, Pak, katanya guru besar itu habis makanan. Diam. Lakinya sholat nih malam. Allah. Yang si murid Imam Syafi'i sholat nih malamnya. Allahu Akbar. Imam Syafi'i rebah-rebahan aja. Ngomong lagi. Anak yang ngomong, Pak, katanya guru bapak orang besar, orang soleh. Bapak sholat dia mesti rebah-rebahan aja. Diam. Lagi saat tahajud witir selesai, Imam Syafi'i rebah-rebahan aja. Habis rebahan, datang subuh kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi nggak pakai wudhu sholatnya Imam Syafi'i. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai doa, selesai. Baru dia cerita. Begini. Tadi waktu saya datang ke rumah antum, kenapa makanan habis? Karena makanan yang disediain oleh orang yang beriman dan ikhlas beribadah pada Allah terdapat keberkahan, makanya saya makan. Tapi kalau orang pelit, kata guru saya bilang nih, orang pelit nyediain makanan buat orang penyakit. Justru ini orang baik, maka saya habisin makanannya karena dalam makanan itu ada apa? Ada sebuah keberkahan. Yang kedua, tadi yang anak kamu lihat saya lagi rebah-rebahan, itu saya baru selesai menyelesaikan masalah 73 atau 75 masalah. Maka saya rebahan dulu baru istirahat. Dia mah itu bini sama anaknya. Nah terus yang tadi sholat subuh nggak pakai wudhu karena wudhu saya belum batal dari Isya. Tuh bisa kita dari Isya nggak batal sampai subuh. Itulah pentingnya kita menjaga akhlak dan adab di depan guru-guru kita. Yang ketiga tadi itu beramal tapi nggak ikhlas. Wa idza lam yakhlis al-mar'u fil ibadati lam yasdiq fiha fasdiqu aslun wal ikhlasu far'un. Apabila seseorang tidak ikhlas dalam beribadah, maka ia tidak jujur dalam ibadahnya. Tuh, nggak ikhlas, nggak jujur dia. Maka karena itu jujur itu adalah pokok, sedangkan ikhlas adalah cabangnya. Kemudian yang keempat, wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkurun, dan dia memakan rezeki dari Allah, wa la yashkurun, dia enggak bersyukur sama Allah, enggak pernah bersyukur dan tidak pernah berterima kasih kepada manusia. Kepada Allah syukur, tapi kepada manusia terima kasih. Udah diterima dikasih. Jangan terima mulu nggak pernah dikasih. Tuh, yang dapat merusak hati itu. Fasyukru ijra'ul a'dha'i fi mardatillahi ta'ala wa ijra'ul amwali fiha. Adapun syukur itu mengarahkan anggota tubuh
dalam keridhaan Allah Ta'ala dan memperlakukan harta dalam keridhaan Allah. Tuh, syukur. Nih kita ngaji nih, syukur nih atas nikmat Allah. Masih sehat, masih segar, bisa datang ngaji, dia datang ngaji. Bisa. Syukur nih. Jangan udah ngaji, udah sehat badannya nggak ngaji. Udah rumah aja dah. Ada YouTube-nya ini ntar di-share. Udah rumah aja dah. Beda nggak? Ah, beda nggak? Beda. Pahalanya beda. Kecuali emang udur banget sakit. Orang yang menuntut ilmu itu matinya tuh mati syahid pahalanya. Yang istiqomah ya. Walaupun dia seminggu sekali datang nih, istiqomah lagi sehat dia datang. Ntar umpama sebulan sakit, pahalanya tetap datang dia. Hatta dia meninggal dunia, tetap pahalanya mengalir. Falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala yang nggak ada putus-putusnya tuh. Ketika dia meninggal dunia, terus pahalanya ngajinya tuh. Karena berkata apa? Berkat dia istiqomah. Kecuali yang datang ketika lagi butuh sama guru, sama ngaji. Lagi butuh dah datang. Nggak butuh, nggak datang. Ada gitu. Biasanya yang muridnya remaja begitu tuh. Anak-anak yang ABG biasanya begitu tuh. Udah perlu sama guru baru dia ngaji. Kenapa dia ngaji? Satu, biasanya nih satu, anak-anak nih diputusin ceweknya. Tuh, guru doain lah guru. Ini saya habis diputusin ngaji. Tuh, murid tuh. Kak gimana ya kak, saya habis segini ini, saya mau tobat aja, tobat pala lu bau. Bulan begini dia gak jadi guru. Dia senang, gak jadi guru. Mau ujian dah. Tolongin apa ini jawaban. Itu begitu tuh biasanya. Jangan itu ya. Jangan. Maka ketika sama guru, khidmat baik-baik. Kita khidmat betul-betul sama guru kita. Mudah-mudahan dengan kita khidmat turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak syukur tuh dia. Yang kelima, wa ma yardawna bi qismatillahi ta'ala. Dia nggak ridho atas ketetapan dan pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak ridho dia. Ketetapan Allah begini enggak. Yang keenam, nah ini nih yang keenam nih. Yang sering kita ini. Wa yadfinuna mautahum wala ya'tabirun. Banyak orang mereka ikut ngubur nih. Tapi mereka nggak ngambil iktibar, nggak ngambil perumpamaan. Ikut ngubur nih. Sana turu-turu. Lagi dikubur nih. Belum jadi gundukan nih. Sana turu-turu. Udah ngerokok, ada proyek kita gimana nih ya? Gimana nih? Bukan melihat tuh. Ntar besok kita begitu tuh. Dikubur sendirian. Kematian. Mati kan datangnya saya bilang tiba-tiba. Kata Nabi, al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Nggak kenal dia sehat, nggak kenal dia sakit, nggak kenal dia muda, nggak kenal dia tua. Kalau udah ajalnya, ya sudah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa dientar-entar, nggak bisa. Ya saya mati aja deh mati, nggak bisa. Hatta dia coba bunuh diri dari lantai 20 ke bawah, dia terjun. Kalau emang ajal belum mati, paling cuma cacat. Ada orang mau gantung diri sampai nggak jadi-jadi. Gantung diri nggak jadi-jadi. Sebab gantungnya di pohon toge. Patah lagi. Tuh. Tapi kalau emang ada ajalnya, jangan kata bunuh diri. Duduk aja ngopi bisa, ketiban pensil aja bisa mati. Ketiban pensil satu truk mati. Karena apa? Karena udah ajalnya. Kalau belum ajalnya, nggak bakal bisa. Mau bagaimana juga nggak bakal bisa.
Itu biasanya kalau mati begitu, orang tua kalau anaknya sakit doanya apa? Ya Allah, anak saya sakit, pindahin sakitnya kepada saya biar dia bisa sehat, biar panjang umurnya, biar bisa sehat. Nggak apa-apa saya sakit ya Allah, asal jangan anak saya. Coba orang tua gerak udah sekarat, ya Allah, kalau emang udah ajalnya ya Allah, tolong permudah ya Allah. Kalau mau tuh pengen buru-buru aja, tapi giliran orang tua anaknya sakit, ya Allah pindahkan rasa sakit anak saya kepada saya, tuh pada daripada kasih sayang orang tuh. Ketika dikubur itu dia nggak ngambil manfaat, nggak ngambil pelajaran, dia nggak tahu kapan dia mati. Sebab kata Allah kullu nafsin za'iqatul maut, semua makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Entah kapan. Kalau almarhum kan ngomongnya begitu mulu. Almarhum Pak Bambang. Entah bapak-bapak belakangan saya duluan, atau saya duluan bapak-bapak belakangan. Bener kan kejadian? Dia duluan jalan. Maka kalau ngomong jangan seasal ucap. Saya ingat dulu almarhum gini ceritanya. Jadi di cerita sedikit almarhum, ada dulu almarhum itu punya Facebook, Facebooknya ulang tahunnya bukan ulang tahun aslinya, nggak ulang tahun aslinya. Digoro-goroin nih sama teman-temannya, sama Pak Jari, sama apalagi yang sebelah sana yang dekat pintu, yang pakai pici putih tuh dekat pintu, yang pici putih tuh. Ada Pak Haji Sabri bilang, kapan nih kita makan-makan? Kan udah ulang tahun nih. Pak De apalagi Pak De. Selamat ulang tahun ya Mas Bambang. Wah di grup udah ramai tuh ditanya. Selamat ulang tahun ya. Dia nanya mana almarhum. Ustadz, Anda belum ulang tahun. Ntar. Itu lihat dari Facebooknya. Facebooknya buat ngasal itu katanya. Udah. Ngaji tadarus dicengin. Alah, orang tahun tasyakuran kek, apa kek, makan-makan kagak ada yang dimakan, tempe lagi gitu. Saya belum ulang tahun Pak Haji. Ntar ya rayain aja dulu, kita makan-makan dulu, ulang tahunnya belakangan. Lah, bisa begitu, tasyakuran dulu, ulang tahunnya belum. Ntar kalau tasyakuran sekarang saya pas ulang tahun saya nggak ada, gimana? Tawa. Bener. Pas habis hari ulang tahun, bang sekurang lebih 3 minggu atau berapa sebulan lagi, nggak ada. Pas umur 61, habis ulang tahun. Jarak kepergian beliau sama ngajinya Senin Selasa Rebo itu cuman seminggu, nggak mau jauh-jauh sama pengajian. Maka kita doain mudah-mudahan almarhum beserta guru-guru kita dapatkan cucuran rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Udah banyak sebetulnya kalau bisa ngambil pelajaran dari jemaah kita. Almarhum Pak Haji Paiman dulu, orang tua saya itu di sini. Orang tuanya Om Yanto. Bagaimana kurang amalannya beliau? Meninggal masih pakai selendang, masih pakai koko, masih pakai pici, masih pakai kain, bersih mukanya. Lagi tahajud, lagi sujud, dicolek nggak ada. Nggak usah nyari-nyari yang jauh-jauh deh, nggak usah. Nih RW kita udah banyak. Akhirnya meninggalnya diikatnya pakai selendangnya. Masjid ini dulu yang kunci beliau nih, almarhum. Ini subuh kagak ada orang. Gimana ya? Ini dulu pintu kayu nih. Ini kunci dari dalam, satu dari dalam pintu masuk dari sini. Saat adek dulu masih inian Ibnu Batutoh, kang jalan naik sepeda. Jalan muter. Ada dia. Pak Haji lagi ini pingsan. Ternyata tandanya ditutup nih semua. Tutup. Orang nanya, ini masjid ditutup, mau kontrakin mau ngapain ya? Gak taunya almarhum sudah nggak ada. Habis dari subuh, wah terdengar berita. Lagi sembahyang, masih pakai koko, masih pakai pici, masih pakai sorban yang merah, masih pakai kain rapi, jenazah. Bersih mukanya, bersih nasi. Mau dari mana lagi kita ngambil contoh? Udah ditunjukin sama Allah, maka kata Allah, faqul ya'malu fasayarallahu a'malakum. Udah, kamu cukup nggak usah nyari pembuktian sama masyarakat, nggak usah. Amalin aja pekerjaan kamu terserah. Orang mau kata apa terserah.
Orang kata, wah ada Maria, biarin, jangan takut. Fakul malu, amal aja udah, kerjain apa-apa juga. Tapi ingat kata Allah, fasayarallahu amalakum. Nanti aku buktikan kepada masyarakat-masyarakat lainnya. Aku buktikan kepada warga-warga lainnya. Allah buat gambaran skenario yang begitu bagus. Tuh orang itu mati, lu lihat tuh gimana akhirnya. Maka kata Nabi, al-insan bi khawatimi, manusia itu bagaimana akhir hidupnya. Walaisal insan bimadihi, manusia itu bukan daripada ketika awalnya, tapi manusia bi khawatimi, bagaimana akhir pelajaran hidupnya. Tuh manusia. Dia mah tukang mabok, tapi akhirnya dia tukang judi. Akhirnya siapa tahu dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira orang yang beribadah ratusan tahun gak tergocek sama amalan-amalan begitu. Wow. Sudah saya sampai di sini. Barseso, muridnya 6.000. Muridnya 6.000 di Barseso. Ibadahnya 600 tahun. Tapi matinya su'ul khatimah. Tapi ada orang yang membunuh 99 orang, dilempengin lagi jadi 100, matinya husnul khatimah. Karena apa? Dia mau berhijrah ke tempat yang dia ingin taubatan nasuha. Tuh, maka jangan gampang ngejustifikasi orang. Wah, dia ahli neraka nih. Apa namanya? Ahli nar. Jangan. Enggak baik. Enggak boleh. Siapa tahu ada amalan-amalan yang membuat dia itu rasa mahabbahnya, cintanya kepada dia. Ketika meninggal dunia itu begitu. Terus ketika meninggal dunia, apakah enggak terbukti? Terbukti. Dulu Al-Habib Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf Bukit Duri yang majlisnya di Al-Bushra itu, pengajiannya biasa-biasa aja. Tapi ketika meninggal dunia, jutaan orang yang datang. Jadi kisahnya dia mau lewat jalan tol, di stop sama rombongan presiden. Ada rombongan pejabat itu diberhentiin mobil Habib. Kata Sayyidil Walid, tapi dia bilang, nanti akan datang masanya bukan hanya mobil yang masuk tol, akan tetapi manusia, motor akan masuk tol semua. Apa akhirnya? Ketika beliau meninggal dunia, jutaan manusia, lautan manusia dari Bukit Duri menuju ke Bogor, di Lolongok Bogor itu, masuk tol Cijago, penuh sama motor, sholat, wah, lautan manusia. Buktiin. Maka kata Allah, faqul i'malu fasayarallahu a'malakum. Beramalah dengan amalan kita, dengan biqadri mastata'tum, dengan sekemampuan kita, nanti Allah akan gambarkan, Allah berikan kabar gembira, Allah berikan gambaran bagi orang-orang yang telah melihat kamu, orang meninggal dunia. Maka ketika kita meninggal dunia, habis tuh amalan kita, sholat kita, puasa kita, semua. Tapi ada amalan yang gak terputus, yaitu adalah diantaranya sedekah. Orang yang mati bisa berdoain gitu. Hah? Jangan dikira orang yang mati nggak tahu kita di dunia. Dikira nggak tahu ketika kita ngirimin Fatihah, ketika ngirim, wah, gitu senangnya dia kalau dia tahu dapat Fatihah, apalagi dari anak-anaknya, dari anak cucunya. Begitu senangnya dia. Maka dulu ada dalam kitab Irsyadul Ibad itu, ada orang ahli ibadah, orang soleh itu dapat gambaran di mana alam barzakh. Ada dua orang, yang satu bentar-bentar ngambil sono, mundar mandir. Yang kedua duduk diam. Datang, dianterin. Yang satu mundar mandir. Yang satu duduk diam, dianterin. Ini buat Anda ya.
yang satu mundur. Dia nanya orang ahli ibadah itu, orang soleh itu bilang, kamu kenapa nggak ikut itu teman kamu itu dari tadi? Mundar mandir aja banyak dari tadi. Oh enggak, saya udah ada jaminan. Saya sudah yang janjiin. Setiap kali anak saya sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia selalu mengucapkan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini titipannya udah sampai. Nggak perlu nyari-nyari. Nah itu teman kamu ngapain? Ternyata yang satu mundar mandir itu, apa dia bilang? Saya dapetnya yang umum. Mana yang umum? Tuh khatib. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Maka saya biasain kalau ngaji, kalau taklim gini nih, sebutin nama arwah orang tua kita. Kita ngaji, orang tua kita dapat pahala. Langsung dianterin langsung. Ke kita itu beli online, COD langsung dianterin. Paket, kasih. Paket, kasih. Nggak usah perlu ngantri di kelurahan, nggak usah. Paket, kasih. Langsung dikirim. Nah, orang yang meninggal dunia dan kita berikan sedekah untuk almarhum, pahalanya untuk almarhum, kayak setiap hari Jumat, malam Jumat, kayak kemarin Maulid, banyak yang ngirimin arwah. Lihat nih, kata almarhum, kata orang-orang tua kita nih, yang kita amalin atas nama beliau. Nih, ya Ali, tasaddaq ala mautat. Wahai Ali, bersedekahlah engkau kepada orang-orang meninggal dunia. Fa innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim. Sesungguhnya ketika kita bersedekah untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, sungguh Allah menyuruh kepada malaikat untuk membawa pahala sedekah al-ahya ilaihim. Sungguh Allah telah menciptakan malaikat, memerintahkan malaikat untuk apa? Malaikat itu membawa pahala-pahala yang disediakan sama orang hidup kepada untuk orang meninggal dunia. Fayafrahuna biha. Orang-orang tua kita tuh senang. Far'an, fayafra'una, mereka tuh senang biha, dengan pahala-pahala sedekah kita yang kita keluarkan. Asyadda ma kanu yafra'una fid dunya, lebih senang dia daripada ketika dia dapat dunia dan seisi-isinya. Dunia banyak, tapi nggak ada tara bandingannya ketika kita berdoa untuk orang tua kita telah meninggal dunia. Apalah arti harta yang bergelimang harta, duitnya banyak, mobilnya 17, busway ada 4, Blangwir 7, ambulan 4, motor 20, SNK ketukar semua. Tapi nggak ada artinya, mau ngapain? Mati, dapat pahala tuh, motor semua. Enggak. Apa motor dibawa ke kuburan kagak muat. Tapi ketika kita sedekahkan hartanya untuk di jalan Allah, dia lebih senang daripada ketimbang Allah kasih dunia isinya untuk dia lebih memilih doa dari anaknya yang Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan dia lebih memilih ketika dia meninggal dunia ada yang sedekah untuk almarhum. Walaupun hanya 10.000, nanggok nih. Ya Allah buat abah saya. Ya Allah buat mak saya. Gitu aja cukup udah. Ya Allah. Lagi ibu-ibu kan demen jalan nih, traktir temennya bu, makan apa kek, cilok kek, apa kek yang bisa kenyangin dikit, kuaci kek. Ya Allah, pahalanya buat orang tua saya, dapat tuh. Jadi bahasa kasar kita makan, orang tua kita juga senang. Wa yaqulun, dan orang-orang tua kita meninggal dunia tuh berkata nih, apa katanya? Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha. Ini kata orang tua kita nih, yang kita doain, yang kita kirimin Fatihah, yang kita sedekahin untuk almarhum. Apa kata almarhum? Allahumma ighfir liman nawwara qabrana. Ya Allah,
berikanlah keterangan kuburan-kuburan mereka. Kepada siapa? Liman nawwar qabrona, kepada orang-orang yang membuat kuburan kita jadi terang. Wa basyirhu bil jannah, dan berikan kabar gembira untuk anak-anak saya, untuk cucu-cucu saya, untuk keturunan saya dengan kabar surga. Kama basyarna biha, seperti dia telah memberikan kabar gembira untuk saya dengan pahala yang begitu terang di alam kubur. Orang tua kita masih bisa nyaut, cuman ya kita kagak denger. Coba kalau denger, Assalamualaikum ahlal kubur, Waalaikumsalam. Jadi doa apa kabur? Kabur. Kabur. Orang kuburin malam-malam aja yang takut, apalagi dia bersuara. Assalamualaikum ahlal kubur, Waalaikumsalam. Coba kalau apalagi anaknya nggak bisa ngaji, bacain Yasin babanya pakai yang itu, yang Latin. Ya Asin, Bismillah, Mbak, mau bacain doa Yasin ya. Kalau dia bisa jawab, gue pengen denger bacaan Yasin lu. Dia denger, ya Asin, ya Asin. Kalau bapaknya bisa ngomong, ambilin air biar kagak asin. Tuh, tapi apa? Itu nggak bisa didengar kecuali ilal jinni wal insi, kecuali jin dan manusia nggak bisa dengar. Nah kalau orang soleh meninggal dunia aja dia pengen buru-buru, udah pernah dengar belum? Kadimuni, buru-buru udah cepet. Tapi kalau orang yang nggak tahu beramal soleh, matinya sul khatimah, fa aina tadhhabun? Saya mau dibawa kemana ini? Saya mau dibawa kemana? Maka jangan heran kalau umpamanya nanti ada orang kuburan cepet-cepet, dia berarti tanda orang soleh. Maka kubur itu mesti disegerakan. Tapi kalau yang lama, fa aina tadhhabun? Orang kaya begitu dulu. Orang kaya punya burung beo. Burung beo kan bisa ngikutin ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kita assalamualaikum, assalamualaikum. Mahal tuh burung beo. Berapa padang burung beo ya? Ada 5 juta. Ada. Itu assalamualaikumnya begitu tuh. Assalamualaikum. 5 juta. Ustadz nih, paseh banget tuh salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15.000, sendalnya ngilang. Tuh kan, tuh, bukan ada yang ngomong Pak Kam tuh. Ada yang ngomong tuh. Artinya bukan itu. Akhirnya apa? Ketika jenazah itu dikeluarin dari ruangan tamu, dari kamar ke ruangan tamu, burung beo yang ngomong, mau dibawa kemana gua? Mau dibawa kemana gua? Mau dibawa kemana gua? Artinya apa? Karena dia ngomong tuh. Siapa yang ngomong nggak tahu, hewan mah denger. Kecuali kita nggak denger. Coba lagi digopong, la ilaha illallah. Woi, mau dibawa kemana gua nih? La ilaha, lempar tuh jenazah. Kecuali ada orang-orang yang udah terkontaminasi sama sinetron azab. Indosiar dari pagi itu azab. Yang pertama azab seorang istri, yang kedua azab seorang suami. Kuburannya kata sempit, kuburannya kebakar. Enggak ada itu enggak ada. Jangan percaya sama gitu-gitu. Dan alurnya sudah tahu alurnya. Hidup nih, Indosiar nih. Hidup miskin, kaya, mati, miskin, belangsak, begitu doang. Naik, turun. Tuh, skenario gitu. Kembali lagi, tuh orang tua tuh yang kita doain, yang kita kirimin Fatihah, dia lebih senang. Jangan dikira, udah dah, mak gue nggak tahu inilah. Jangan, dia lebih tajam. Kata Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan bahwasanya orang yang di alam barzakh itu lebih terang penglihatannya daripada kita yang hidup kasat mata ini. Dia lebih tahu, oh iya, alhamdulillah anak gua ngaji. Alhamdulillah cucu gua ada yang ngaji ke masjid. Alhamdulillah ada yang nerusin. Alhamdulillah. Begitu juga guru-guru kita begitu juga. Alhamdulillah pengajian ada yang terusin. Alhamdulillah. Jadi jangan kira orang yang meninggal dunia itu mati gelonggotan mati. Apalagi orang yang fisabilillah di Palestina itu. Apa kata Allah? Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya
inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau mengira, jangan ada prasangka kepada engkau. Kepada siapa? Orang-orang yang mati di jalan Allah, amwatan, dia meninggal mati begitu aja. Bal ahya, akan tetapi dia hidup inda rabbihim, di sisi Allah, yurzaqun, dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulang lagi. Jadi yang merusak hati kita itu ada 6 perkara. Yang pertama yaitu berbuat dosa dengan mengharapkan rahmatnya Allah. Yang kedua, mengetahui dia tahu ilmu tapi dia nggak mau dikerjakan. Yang ketiga, apabila mereka beramal, dia nggak ikhlas amal perbuatannya. Yang keempat, mereka memakan rezeki, menerima rezeki dari Allah, tapi dia mengingkarinya, bahkan dia mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan. Yang kelima, mereka tidak rela, tidak ridha dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Dan yang keenam adalah mereka mengubur ketika kita mengubur orang-orang yang sesama kita kuburin, tapi dia tidak mau mengambil pelajaran daripada kematian. Maka kata Nabi, kafa bil mauti mau'idhah, sungguh telah cukup bagimu kematian sebagai nasihat. Nasihat begini nasihat, tapi orang mati nasihat juga. Oh begini, nanti kita suatu saat akan begitu. Mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia, tutup mata kita, yang datang adalah malaikat rahmat yang membisikkan di telinga kita, ala takhafu wa la tahzanu, jangan kau sedih wahai fulan, jangan kau takut, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aku kesini ingin mengabarkan surga yang telah Allah janjikan, yang mana engkau telah beribadah lalu Allah janjikan untukmu, kuntum tu'adun, maka jangan takut meninggalkan anak istri kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini terhindar daripada 6 itu, dan kita juga dijadikan anak yang soleh yang dapat berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat membawa keberkahan untuk kita semua. Apabila masih banyak kekurangan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya masih belajar, bukan ustadz juga. Jadi doain biar saya punya ilmu sedikit berkah, karena terakhir iltamisul barakah min zawil barakah, cari keberkahan itu dengan orang-orang yang telah mempunyai keberkahan. Keberkahan itu kepada siapa? Pada orang-orang tua yang usianya, antar aja dah buat yang akan datang aja, modal buat besok saya jadi habisin semua ya, kalau dijadwalin lagi ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabotase. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Amin ya Allah. Yang sangat menarik bagi saya adalah tadi ada orang yang berbuat bisa-bisa, tapi ujungnya meninggalnya meninggal suul khatimah. Tapi ada juga yang selingan selama hidupnya, tapi ujung-ujungnya malah husnul khatimah. Nah itu ya. Saya pernah baca kisahnya Pak Karno itu, Institusi Soekarno, tanya, kok ada yang seperti itu? Ada apa namanya? Oh iya, lacur. Anjing. Waalaikumsalam. Tak terhingga. Ya. Jadi maka anjuran Nabi, doanya
Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami kepada agamamu agar tetap agar ajak. Maka yang tadi itu al insan bi khawatimi wa laysal insan bi madhihi. Manusia itu bukan pada awal hidupnya tapi pada akhir. Terus bagaimana agar kita nih udah ibadah ujung-ujungnya apa? Biar kagak kayak si Barseso itu tadi bagaimana? Yang ini adalah perlunya keistiqomahan. Maka kata guru saya bilang, jangan terpedaya dengan aksesoris. Wah, dia mah sorbannya 17 meter. Nggak ada sorban, anduk emaknya dia pakai. Tapi, kata guru saya, saubu kasabul anbiya wa amaluhu jabbarin. Pakaiannya sih pakaian para nabi, tapi amalan mereka bagaikan amal orang yang bodoh dan dungu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Cuma satu. Nggak ada tuntunan guru. Nah, agar kita terus berada di jalan yang benar, agar nanti nggak terhingga kepleset kepada ketika kita sudah ibadah, akhirnya kepleset. Maka perlunya tuntunan guru, bimbingan guru. Lu salah, balik lagi kemari. Lu salah, balik lagi kemari. Pentingnya arahan guru itu di situ. Guru akhirat. Jadi apa? Jalan kita lempeng. Tapi jangan lempeng-lempeng amat, cepet sampai. Jangan lempeng di tol, cepet sampai. Belok-belok dikit aja. Kalau kita ke puncak kan lewat tol Cijago, itu kan cepet. Tapi kalau Bukit Pelangi enak. Nah, begitu juga ketika istiqomah. Istiqomah ada buahnya, tapi mesti ada bimbingan guru. Kenapa? Tadi hati kita tuh lemah. Kalau nggak ada yang bimbing tuh hancur, rapuh. Fa innar ruhu tilmidh dhaifun. Lemah. Karena apa? Nggak ada mursyidnya, nggak ada yang bimbing, nggak ada yang tuntun. Jadi maka yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Sekarang mata kita sih yang jahat. Itu udah gampang mengkafirkan orang. Wah, dia malah di neraka tuh. Orang pemabok itu, maka jauh-jauhin sifat gitu dah. Dikit. Banyak istighfar. Astagfirullah. Maka setannya juga beda-beda. Kata guru kita bilang, kalau Ustaz Muhammad Abdul kan bilang, salat jamaah nih. Ya setannya setan yang cek. Tapi kalau imam yang di depan, jenderal setannya. Allahu Akbar. Suara lu bagus tuh. Ria udah tuh. Iya, suara gue bagus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan gue katanya gue paling bagus tuh suara lu. Tuh, setan. Jadi yang terpenting bagi menurut kami adalah menjaga istiqomahan dengan berkat tuntunan daripada guru. Karena apa? Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guru, kita tidak bisa mengenal siapa Tuhan kita. Berkat ada bimbingan guru, kita jadi tahu, oh begini, oh kita harus ibadah begini. Jadi ya begitu, menjaga keistiqomahan kita dengan kita banyak-banyak istighfar pada Allah, bersalawat kepada baginda Rasul, minta sama Allah, ya muqallibal, agar kita nggak tergoda sama begitu-begitu dah. Pelacur udah kasih minum anjing masuk surga. Tapi si Barseso 600 tahun ibadahnya, matinya kegocek sama setan. Coba. Karena apa? Di dalam dirinya udah ada kata-kata tuh kalau mau tahu. Maka kenapa kita selalu disuruh sama Allah baca istighfar, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas.
untuk bersyukur pada Allah. Karena apa? Setan kadang-kadang main dalam hati itu. Iblis, kata-kata iblis. Apa kata-kata iblis? Ana khairun minhu. Oh, aku lebih baik daripada dia. Tuh, kata-kata yang menghancurkan ibadah kita tuh di situ. Habaan mansuro. Ketika kita sudah ada kalimat, saya mau lebih baik dari ibadahnya pada dia. Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Habis tuh, haba'am mansuro, bagaikan debu yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu. Amal kita 600 tahun ibadah nih, ditiup sama Allah, habis nggak ada apa-apa. Karena apa? Kalimat cuma gitu doang. Ana khairun minhu. Oh, saya mau lebih baik daripada dia. Kenapa? Nggak ada bimbingan guru. Ketika udah bisa ngaji, dia nggak mau ngaji lagi. Orang kalau ngaji kan siap-siap dibenerin, siap-siap diomelin. Ketika udah bisa berpidato, nggak mau ngaji dia. Sambil pidato bilang sama jemaahnya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nuntut ilmu itu wajib, baik laki-laki dan perempuan. Dianya kagak ngaji, yang ngomong. Gimana yo? Maka pentingnya guru di situ untuk lempengin kita punya jalan, lempengin kita punya niat, agar apa? Dapat bimbingan daripada guru. Maka ada syekhina wa murabbi ruhina, syekh, guru yang dituakan, yang menuntun jalan kebenaran. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Masih ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Cukup ya. Cukup. Ya, Ustaz mau ya, marilah sama-sama. Pas 15 menit lagi jam 6, ibu-ibu yang mau ke GDC ikut dalam aksi damai untuk Palestina. Kita doakan mudah-mudahan Palestina Allah berikan keamanan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca selawat yang tadi dulu dengan khidmat Allahumma salli ala sayyidina wa ashghili zalimin Allahumma sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah SAW, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubathu insyaallah ta'ala minal aminin birahmati wal karami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma na'udzubika min jahdil bala, darkis syaqa wa su'il qada, syamatatil a'da. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم ثبتنا بالإيمان، ثبتنا بالإسلام، ثبتنا بالتوحيد، ثبتنا باعتقاد، ثبتنا بحسن خاتمة من دار الدنيا إلى الآخرة. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد.
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم اللهم